今天是朵朵的生日，忘记吗？他就是忘记吗？ Hai YouTubers, kali ini saya akan membawakan cerita dari film yang berjudul Enchantation 2022. Saya ingatkan, review film Enchantation ini mengandung bocoran yang semoga saja tidak mengganggu buat kamu yang belum nonton. Simak review film Enchantation dari maniak nonton berikut ini. 바쁜 거야? 문자 왔는데? Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang diketahui bernama Lironan. Di depan layar, dia menjelaskan bahwa 6 tahun lalu, dia melanggar tabu yang sangat mengerikan. Sehingga jika ada orang yang dekat dengannya akan mengalami nasib yang buruk, untuk membuat dramanya lebih mengerikan, Lironan juga memutar video ayah dan ibunya saat kecelakaan dulu. Dan ketika rekaman kecelakaan itu diserahkan ke kantor polisi, polisi yang menangani kasus itu juga bernasib sial, yaitu menembak kepalanya sendiri. Lironan mengingatkan ke penontonnya, jika ingin berjaga-jaga maka kalian harus mengingat tanda ini, sambil menyanyikan lagu yang saya sendiri tidak hafal. Aku sarankan kalian jangan menghafal mantra ini. Kalau tidak ingin terjadi sesuatu dengan kalian, misalnya diputuskan pacar, ditinggal kawin, atau ngejomblo sampai sekarang. Gak usah banyak pandir, selanjutnya kita diperlihatkan dengan Ronan yang sudah berada di panti asuhan. Ronan berencana membawa putrinya pulang, putrinya ini diketahui bernama Dodo. Dodo terlihat lebih dekat dengan pemilik panti ketimbang ibunya, bahkan di mobil pun Dodo terlihat pendiam. 没有啦。那答应我，朵朵喜欢吃面包吗？ Sesampainya di rumah, Ronan pun berusaha untuk lebih akrab dengan putrinya, dari mengajarinya membaca, membacakan cerita, mengajarinya menggambar, saat asik-asiknya bekesah, lalu tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Sehari setelah putrinya di rumah, malam harinya Ronan mengalami hal-hal ganjil. Di lift terdengar ada suara nenek-nenek menangis, kulkas yang terbuka sendiri, lampu ruangan ada yang mati hidup, benda yang bergerak sendiri, sampai-sampai putrinya juga ikut berperilaku aneh layaknya orang kesurupan. 做得还不错。 Lagi-lagi kita dibawa ke peristiwa 6 tahun lalu. Ronan, Yuan dan Dom, mereka dalam rangka untuk kebutuhan konten vlogger. Di tengah perjalanan, Ronan muntah-muntah. Apakah mabok perjalanan, atau karena kombinasi mematikan dari AC dan Stella jeruk? Mantap jiwa. Mereka pun tiba di lokasi. Paman Dom langsung menyambut kedatangan Dom dan saudaranya yang bernama Yuan. Lalu tiba-tiba, si paman menyuruh Ronan untuk pulang saja, karena ritual yang akan mereka lakukan ini, adalah ritual khusus untuk keluarga mereka saja. Sementara itu, Ronan terlihat risih dengan seorang nenek-nenek yang terus memperhatikannya sejak tadi. Tiba-tiba si nenek memaksa untuk mengecek telapak tangan Ronan, dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Ronan diperbolehkan untuk bergabung dengan keluarga besar Dom. Ritual 10 tahun itu pun dimulai, Ronan dan yang lainnya pun mulai menuliskan nama mereka masing-masing. Lalu tiba-tiba, seorang bocah menyentuh perut Ronan dan berkata, jika sang Bunda Dewi menyukai bayi di dalam rahim Ronan,
Dom dan Ronan pun kaget saat mengetahui jika dia sedang hamil. Di dalam kamar, Dom dan Ronan masih teringat apa yang dikatakan bocah tadi. Yuan yang sejak awal berencana nge-vlog, kesal dengan mereka karena tidak fokus membuat konten. Oleh karena itu, Yuan berinisiatif melagak mereka melanjutkan kontennya. Sesampainya di lokasi ritual, mereka mendengar mantra yang diucapkan keluarga Dom. Si bocah yang sedang mengikuti ritual tadi menghampiri mereka. Saat itulah si bocah mengajak mereka bermain, meminta untuk diantar ke lokasi terowongan yang memang menjadi tujuan mereka. Namun entah apa alasannya, si bocah melarang mereka untuk pergi ke tempat itu. Kemudian si bocah melagak mereka pergi ke sebuah tempat di mana ia biasa bermain. Lalu si bocah meminta jika hanya 2 orang saja yang boleh masuk ke tempat ini, karena penasaran, mereka pun mengiyakan. Saat berada di dalam ruangan, Ronan melihat banyak patung yang menghadap ke sebuah simbol aneh. Bahkan ia melihat lukisan dengan wajah seperti terbakar, dan tak lama kemudian si bocah menunjukkan mainannya berupa kodok yang ditaruh di dalam kaleng kongguan. Lalu si bocah meminta Ronan untuk memberi makan kodok-kodok ini dengan beberapa helai rambut. Di tengah banyaknya keanehan, Ronan pun merasa heran, saat melihat satu telinga si bocah yang menghilang, lalu si bocah berkata jika telinganya itu, sudah diambil oleh dewa yang mereka sembah. Waktu lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba keberadaan mereka di tempat terlarang pun diketahui oleh si paman. Sehingga mereka pun dikurung di dalam kamar oleh si paman. Selang beberapa saat, Dom berniat untuk keluar kamar. Setelah berhasil keluar dari kamar, mereka pun langsung menuju lokasi terowongan. 好的，各位观众朋友，本组绝对不能去的地道，绝对不能去的地方，好恐怖！走，看，这美眉。 Setibanya di depan terowongan, mereka dikejutkan dengan si bocah dalam keadaan pingsan. Mereka pun heran karena tubuh si bocah ini dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh. Ditambah lagi di sana banyak terlihat sesajen tergeletak di depan terowongan. Saat pintu terowongan terbuka, mereka mendengar teriakan-teriakan aneh diselingi tangisan-tangisan bayi. Dirasa ada yang aneh di dalam sana, Dom menyuruh Ronan untuk menjaga si bocah, sementara ia dan Yuan mengecek ke dalam terowongan. Ayo. 你该怎么照顾他？ Tidak lama kemudian, tiba-tiba Ronan pun kaget saat Yuan keluar terowongan sendirian dengan tingkah yang aneh. Ronan melihat kamera Yuan tergeletak begitu saja. Singkat cerita, Dom yang sudah tewas, berhasil dievakuasi oleh keluarganya. Terlihat Ronan pun histeris melihat Dom dengan wajah yang hancur mengerikan. Kemudian Ronan berniat untuk segera pergi dari desa ini. Di tengah pencarian Yuan, Ronan melihat ritual yang semakin aneh dengan aksi bakar-bakar. Lalu tiba-tiba, Ronan dikejutkan dengan kemunculan Yuan yang langsung menggigitnya. Melihat kondisi yang semakin aneh, Ronan pun langsung lari dari tempat itu. Ia pun dinyatakan sedang dan mendekam di RSJ selama 6 tahun. Kembali ke Ronan di masa sekarang, ia pun menunjukkan beberapa rekaman lain setelah beberapa hari tinggal bersama anaknya. Dodo yang sedang berada di sekolah mendapatkan kasus. Setelah Dodo tiba-tiba menggigit tangan temannya, Ronan terlihat stres dengan tingkah Dodo yang semakin aneh. Lalu tiba-tiba ia mendengar teriakan Dodo yang menyuruh sesuatu yang tak kasat mata turun dari plafon.
Saat menemui Dodo, bocah ini mengatakan jika ia melihat sosok penjahat di langit-langit kamarnya, dirasa cuma halusinasi. Ronan pun sok-sokan membawa pergi sosok yang dilihat anaknya itu. 有吗？不要再待在朵朵房间了。好，朵朵，你在干嘛？ Di video lainnya, Ronan memperlihatkan sebuah rekaman ketika Dodo sedang bermain. Entah sosok jenis apa yang sedang berusaha meraih Dodo, apakah sundel bolong. Esokan harinya Ronan mengajak Dodo ke rumah lamanya yang akan dijual. Di tengah obrolan mereka, Dodo yang memegang kamera ibunya ditemui sosok yang selalu ia lihat. Kali ini sosok tersebut menuntun Dodo untuk berjalan ke lantai atas. Setibanya di lantai atas, Dodo masuk ke dalam ruangan misterius milik ibunya. Kagetnya Ronan saat Dodo menyaksikan rekaman dari kamera milik Yuan, kemudian Ronan langsung membawa Dodo untuk segera pulang. Melihat Dodo tiba-tiba lumpuh, Ronan yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, Ronan merawat Dodo yang divonis oleh dokter telah mengalami kelumpuhan di kakinya. Keadaan ini pun semakin membuat Ronan depresi berat. Ia pun melakukan segala cara agar kutukan dari masa lalu tidak menimpa anaknya. Perilaku Ronan ini pun akhirnya diketahui pengadilan. Ronan pun kembali dianggap sedeng dan hak asuh Dodo akhirnya dicabut. Ronan yang tidak ingin berpisah dengan anaknya nekat menculik Dodo dari panti asuhan. Tidak lama kemudian, kepala panti yang bernama Ming memergoki aksi Ronan. Tak lama kemudian Ronan datang sambil terlihat panik. Karena kasihan melihat si Ronan, akhirnya Ming terpaksa membantu Ronan. Akhirnya para petugas pun gagal untuk mendapatkan Ronan dan juga anaknya. Untuk membebaskannya dari kutukan, Ronan berinisiatif membawa Dodo ke kuil yang dulu pernah didatanginya. Namun anehnya, jalan yang mereka lalui ke sana terlihat selalu kembali ke tempat asal, dan mereka diteror sepanjang perjalanan. Hei. Karena sudah kepalang sial, Ronan akhirnya membawa Dodo ke tempat paranormal atau bahasa kerennya dukun. Si dukun pun memberikan doa-doa terhadap kamera yang telah menyebabkan Dodo menjadi lumpuh. Istri sang dukun pun menyuruh Dodo untuk berpuasa selama 7 hari ke depan. Ronan pun kaget karena cara itu akan membuat anaknya menderita. Karena sudah tidak ada cara lain, Ronan pun terpaksa menyetujuinya. Setelah meninggalkan tempat itu, Ming mengirim pesan bahwa ia mengambil kamera milik Yuan dan ingin menyelidiki isi rekaman tersebut. Hari berganti hari terlihat Ronan bersama Dodo yang sedang menjalani puasa. Ia pun berharap pengobatan si dukun bisa berjalan lancar dan membebaskan anaknya dari kutukan 6 tahun lalu. Di suatu malam Ronan yang berada di rumahnya terlihat panik karena anaknya tiba-tiba mengalami demam. Kemudian ia bergegas mencarikan mantri untuk memeriksakan kondisi anaknya. Sesampainya di sana, Pak Mantri tidak berani menginfus Dodo, karena Dodo belum makan, lalu Mantri menyarankan Ronan untuk memberi Dodo makan terlebih dahulu. Keadaan ini pun jelas membuat Ronan galau terlebih karena anaknya sedang menjalani puasa, lalu Ronan berinisiatif untuk langsung memberikan infus tanpa mendengarkan perkataan Pak Mantri. Hari ketiga, Ronan menyadari jika kondisi Dodo kian memprihatinkan. Di tempat berbeda, memperlihatkan Ming yang berhasil memperbaiki kamera Yuan, namun semakin sering dia menonton video tersebut, ia merasa kesehatannya juga semakin drop. Ming melakukan browsing tentang ritual yang selalu dilakukan keluarga Dom. Rupanya leluhur Dom merupakan para penganut sebuah sekte sesat dari sebuah kepercayaan, di mana kelompok ini telah merubah gerakan tangan yang tadinya merupakan simbol keberkahan, menjadi terbalik dan memiliki arti kata buruk. 散播吗？这是诅咒吗？ Akan tetapi, Ming belum mengetahui maksud dari kata tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas, ia terbang ke daerah bernama Yunnan, untuk bertemu dengan seorang biksu senior.
dan setelah mendapatkan banyak informasi, Ming berkata bahwa ia telah memberikan hasil penelitiannya kepada Ronan, tapi tak lama kemudian Ming seolah merasakan kedatangan sesuatu. 越南这边的大和尚的影片我已经第Kembali pada Ronan, di suatu malam, bercak merah di tubuh Dodo sudah bermutasi menjadi borok aneh dan menjijikan, lalu ia langsung menemui si dukun. Betapa kagetnya Ronan, karena si dukun sudah meninggal akibat kutukan, lalu tiba-tiba ia melihat istri si dukun sedang bertingkah aneh. Melihat ibu dukun seperti itu, Ronan pun berusaha untuk kabur setelah kejadian tersebut. Ronan pun akhirnya membawa Dodo kembali ke rumah sakit. Kemudian kita melihat rekaman CCTV dari ruang perawatan Dodo. Dodo seolah dituntun sesuatu dan berjalan keluar rumah sakit. Lalu Dodo berhenti di dekat si bocah yang dulu tinggal di desa terkutuk. Keberadaan si bocil ini pun gempar diberitakan di media, terlebih karena di tubuh si bocil dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh. Setelah berita beredar, Ronan mendatangi rumah sakit tempat si bocil. Lalu Ronan mengambil telinga si bocil yang tersisa untuk ia persembahkan kepada Sang Bunda Dewi, di mana semua ini dilakukannya karena Ronan sudah kehabisan cara untuk menghentikan kutukan itu. Kemudian Ronan menunjukkan rekaman video Yuan 6 tahun yang lalu. Dari sesajen yang terlihat, Dom dan Yuan masih merasa yakin jika terowongan ini adalah tempat pemujaan. Saat suara-suara aneh terdengar, mereka pun berusaha untuk mencari dari mana sumber suara itu. Semakin jauh memasuki terowongan, akhirnya mereka menemukan patung Sang Bunda Dewi. Mereka menemukan patung Sang Bunda Dewi. Mereka pun bisa mendengar jika sumber suara itu ternyata berasal dari wajah patung yang ditutupi kain mantra, dan karena penasaran, Dom berniat untuk membuka kain itu. Akibat kelakuan Dom, ia pun terkena kutukan dari murka Sang Bunda Dewi. Kembali ke masa sekarang, kali ini Ronan berada di lokasi terowongan untuk memberikan persembahan kepada Sang Bunda Dewi. Dengan tubuh yang dipenuhi tulisan mantra, Ronan berniat untuk memberikan potongan telinga si bocah kepada Sang Bunda Dewi. Lalu Ronan melihat tangannya tiba-tiba sudah terkena penyakit sama seperti yang dialami Dodo. Sebelum ritual dilakukan, Ronan menjelaskan kepada penonton bahwa siapa saja yang melihat video ini untuk kembali membaca mantra yang pernah ia beritahu sebelumnya. Setelah beberapa saat Ronan menunjukkan sebuah video percakapan sang biksu, tapi video ini bukanlah video ketika Ming bertemu si biksu. Dari video ini sang biksu mengatakan jika mantra yang biasa diucapkan penganut sekte ini, bukanlah sebuah doa melainkan sebuah mantra untuk berbagi kutukan. Semakin banyak yang membacakannya makin ringan pula kutukan yang menimpa keluarga Dom. Ternyata videonya dibuat oleh Ronan ketika Dodo masih dalam kandungan. Ternyata sebenarnya Ronan pernah bertemu dengan si biksu dan mengetahui semua kutukan ini, dan dengan santainya Ronan mengaku, jika ia telah menipu kalian yang telah menyaksikan film ini, dan berterima kasih jika kalian mengikuti mantra yang telah ia ucapkan, karena dengan cara itu kutukan yang ia alami bisa menjadi ringan karena sudah dibagikan kepada para penontonnya.
Tak sampai di situ Ronan yang sudah kepalang bersalah akan menunjukkan wajah asli dari patung Sang Bunda Dewi. Di mana bagian tersebut merupakan pusatnya kutukan yang selama ini ditutupi kain. 真的很希望你们。 Akhirnya Ronan menyerahkan jiwanya, sebagai usaha terakhir untuk kesembuhan anaknya. Dan film pun tamat, ending yang sangat mengronankan. Bagaimana filmnya Maniakers? Mengronankan sekali bukan, apalagi pengambilan gambarnya seperti realistis. Menurut saya film ini mirip dengan film As Above So Below, ceritanya pun hampir sama. Mungkin segini saja review film Incantation 2022. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Peace out and bye-bye.